Agak aneh saudara, kalau ada kita yang belum berdamai hati kita, belum berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, penuh dengan hati yang jahat, kita hari-hari ini mencoba memberitakan kabar baik, kabar damai, dan kabar sukacita. Dalam hidup manusia, dalam hidup saudara dan saya, ada satu perbendaharaan yang tidak kelihatan. Namanya saudara adalah hati. Setiap apa yang saudara dengarkan akan diolah di hati di dalam perbendaharaan ini, dan itu akan terpancar keluar seperti yang dikatakan Amsal, akan menjadi issues of life. Apa saudara? Memancarkan kehidupan kita. Lewat apa? Perkataan dan tindakan setiap kita. Ada dua perbendaharaan. Yang pertama adalah perbendaharaan orang yang baik, dan saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah perbendaharaan orang yang jahat. Berbicara tentang perbendaharaan berarti ada bendaharanya. Nah, kalau saudara mengacu daripada narasi dan statement yang saya bangun di awal, berarti saudara ada bendahara yang jahat, ada bendahara yang baik. Ternyata saudara, yang dikeluarkan dari perbendaharaannya juga adalah berbeda. Iya kan? Bendahara yang baik akan mengeluarkan yang baik, dan bendahara yang jahat akan mengeluarkan yang jahat juga. Alkitab berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Apa yang kita stok hari-hari ini di perbendaharaan kita, saudara? Nah, ternyata saudara, itu yang akan kita keluarkan, nggak bisa dibohongi saudara. Perbendaharaan kita itu sebenarnya adalah di hati. Nah, bagaimana saudaraku yang kekasih memberitakan Injil, kabar baik, kabar damai, dan kabar sukacita kalau saudara yang pertama nggak damai, yang kedua saudara nggak sukacita, dan yang paling parahnya hati Anda nggak damai. Nah, saudara kebayangkah orang yang mengabarkan kabar sukacita tapi saudara membicarakannya tidak dalam keadaan sukacita? Orang yang mengabarkan kabar damai, hatinya nggak damai. Orang yang memberitakan kabar baik, hatinya nggak baik, saudara. Makanya saya mau berkata begini, saudaraku yang kasih, orang yang mendengarkan, iya kan, kabar yang kita bawa tidak pernah mengalami terobosan. Karena apa? Yang mengabarkannya juga, saudara, nggak pernah mengalami terobosan. Agak aneh, saudara. Kalau ada kita yang belum berdamai hati kita, belum berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, penuh dengan hati yang jahat, kita hari-hari ini mencoba memberitakan kabar baik, kabar damai, dan kabar sukacita. Saya mau berkata kepada saudara, beda pengkhotbah dengan public speaker, ya kan? Haleluya. Kenapa saudara? Apa bedanya? Pengkhotbah dapat pewahyuan dengan apa yang dikhotbahkan. Karena apa? Dibangun dengan persekutuan. Kalau public speaker bisa jadi hanya mengcopy paste, mungkin pengkhotbah adalah mengimpartasi, ya kan? Sementara public speaker bisa aja saudara cuma menyampaikan informasi. Makanya saudara, resultnya berbeda. Lewat sharing ini kita bisa bedakan saudara, mana yang hanya pembicara atau pengkhotbah, mana yang menyampaikan gospel atau Injil yang terlebih dahulu hatinya sudah diubahkan. Iya kan? Nah saudara, kalau hanya menjadi pembicara, saya usulkan saudara, belajarlah public speaking. Tapi kalau menjadi pemberita kabar sukacita yang membawa kabar damai dan kabar baik, Injil keselamatan, saya mau berkata, Anda perlu Tuhan Yesus, Anda perlu Bapa, Anda perlu Roh Kudus untuk memberikan pewahyuan kepada Anda. Lewat apa? Persekutuan dengan Dia. Nah, saya percaya begini, hamba Tuhan, pembicara-pembicara, pemberita-pemberita Injil yang intensitas persekutuannya kuat dengan Tuhan Yesus, maka saya percaya mereka pasti berhati baik, mereka akan damai, mereka saudara penuh dengan sukacita. Baru waktu menyampaikan powerful. Karena apa saudaraku yang kekasih? Dia mengalami kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Karena apa? Terlebih dahulu hatinya saudaraku yang kasih dipulihkan, berdamai dengan diri sendiri,
berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan semuanya. Sebab itu, waktu menyampaikan tidak ada keraguan. Karena apa, saudara? Tidak punya utang kata-kata dengan orang lain dan sesamanya yang jahat. Haleluya. Hari ini saya mau tantang, saya mau katakan sharing ini kepada saudara. Kalau saudara hari-hari ini pengkhotbah, terlebih dahulu damaikan hati saudara, sukacitakan hati saudara, baiklah hati saudara, baru saudara bisa memberitakan gospel, ya kan? Haleluya. Saudara baru bisa mengabarkan berita sukacita, berita damai, dan berita baik tersebut. Dan orang yang mendengarkan, orang yang menerima, mereka akan mengalami terobosan. Hidup mereka akan damai, penuh dengan sukacita, dan saudaraku yang kasih, hidup mereka akan lebih baik. Karena apa? Penyampainya pun saudaraku yang kasih, yang mendelivery kabar tersebut adalah juga sudah mengalaminya. Karena apa? Dari perbendaharaannya yang baik dan bukan yang jahat. Saudaraku yang kasih, mari sama-sama kita melakukannya supaya kita bisa menjadi pembawa kabar sukacita, kabar damai, dan kabar keselamatan, yaitu kabar baik yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena apa? Alkitab berkata, celakalah orang yang tidak memberitakan Injil keselamatan. Haleluya. Dari saya, Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.